Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. Langsung saja kita mulai. Apa saja yang akan dibahas pada faktor-faktor penentu pengambilan keputusan ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua perubahan lingkungan dan penentuan keputusan, yang ketiga pengambilan keputusan yang handal. Yang pertama pendahuluan. Masalah dalam proses pengambilan keputusan terletak pada pengaturan tentang bagaimana tujuan yang hendak dicapai itu terwujud melalui dukungan informasi dan data yang diolah secara akurat. Pengambilan keputusan menandakan kondisi di mana terdapat tujuan atau visi dan misi yang hendak dicapai. Lalu, tindakan manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Kecerdasan para pengambil keputusan terletak pada kemampuan memilah-milah informasi yang mana yang paling tepat bagi input dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan dalam menentukan informasi yang paling tepat akan membantu manajer untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik yang dihasilkan tentunya akan mewujudkan kesejahteraan bagi banyak pihak. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu perubahan lingkungan dan penentuan keputusan. Selama 2 dekade terakhir terjadi perubahan pesat dalam kegiatan bisnis. Para pelaku bisnis seringkali dihadapkan pada keputusan yang sulit. Masalah dan tantangan tidak lagi dihadapi dengan pendekatan yang instan dan tradisional. Maka solusi terbaik dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut yaitu melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai alat terbaik dalam menentukan keputusan. Dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat dan kompleks, peluang terjadinya risiko lebih besar daripada terjadinya keuntungan. Maka ilmu pengetahuan menjadi penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ilmu pengetahuan sendiri didasarkan atas informasi yang diperoleh. Lalu, pengambilan keputusan yang didasari informasi dan ilmu pengetahuan mendorong kita agar memahami dengan baik landasan filosofis tentang pengambilan keputusan. Landasan filosofis digunakan ketika berpikir dan mengambil tindakan yang akan mendorong kita untuk masuk ke dalam bidang studi tentang metode pengambilan keputusan atas dasar ilmu pengetahuan atau knowledge-based society. Metode atas dasar pengambilan keputusan atau knowledge-based society dikenal sebagai metode penelitian, yaitu merupakan hasil dari cara pandang kita tentang dunia dan lingkungan di sekitar kita. Nah, ini ada beberapa karakteristik pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Yang pertama, yaitu terdapat banyak sekali variabel yang dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan lebih banyak konsep, metode, dan di setiap bidang manajemen. Tidak ada pelaku bisnis yang mutlak menguasai kemahiran dalam mengelola ilmu pengetahuan. Nah, terjadinya kompetisi lokal dan global yang semakin ketat pada akhirnya mendorong untuk menciptakan pasar, kemakmuran, dan nilai. Namun, bukan lagi untuk meraih semuanya. Perkembangan pesat kualitas dan dari teori dan model yang menjelaskan langkah-langkah dan hasil taktis maupun strategis suatu kebijakan. Setiap pelaku bisnis memiliki kemampuan seragam dalam menguasai proses dan alat pengambil keputusan. Berikutnya yaitu campur tangan pemerintah yang semakin besar dan jelas terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial atau social responsibility yang mengakibatkan perusahaan dipaksa untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut. Perkembangan teknologi informasi membawa organisasi bisnis masuk ke dalam kompetisi maya atau kompetisi di dunia maya atas dasar kemampuan mengolah informasi. Para pekerja, pemilik saham, pelanggan, dan masyarakat meminta untuk terlibat lebih dalam proses penentuan keputusan organisasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan, ketersediaan informasi yang luas, dan kemampuan setiap orang dalam mengolah informasi, serta adanya kesadaran bahwa hidup matinya organisasi ditentukan oleh para pekerja, pemilik saham, pelanggan, dan masyarakat tersebut. Setiap organisasi bisnis bergerak atas dasar kemahiran dan dalam pengolahan informasi dan ilmu pengetahuan. Teknik komunikasi dan pengukuran dalam metode penelitian ilmiah yang berkembang pesat
Lalu analisis kuantitatif berkembang pesat melalui bantuan komputer. Masalah manajerial yang rumit dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi dan sistem informasi, sehingga pengambilan keputusan dibangun di atas sistem informasi yang canggih. Organisasi yang ramping, efektif, dan efisien dengan sistem rasionalisasi atas dasar komputerisasi merupakan basis utama yang unggul. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan yang handal. Sebelumnya, para manajer dituntut untuk memberikan keputusan terbaik dalam setiap kinerja mereka dalam mengambil keputusan. Manajer dalam bertindak membuat keputusan tidak saja berlandaskan atas masalah yang timbul, melainkan membuat keputusan untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi, dasar manajer untuk bertindak membuat keputusan ada dua, yaitu mengatasi masalah yang timbul dan menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Lalu ada 3 zona waktu dalam pengambilan keputusan, yaitu di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berikut faktor-faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, masa lalu. Dideskripsikan sebagai pengalaman dan peristiwa masa lalu, keinginan masa lalu yang belum terwujud, masalah dan tantangan yang timbul pada masa lalu dan belum terselesaikan, serta ketersediaan informasi masa lalu atau sejarah. Yang kedua, masa kini, yaitu perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu dorongan visi misi dan tujuan, serta keinginan yang hendak diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu masalah dan tantangan yang timbul akibat perubahan faktor lingkungan. Yang keempat, adanya konsep kelangkaan atau keterbatasan. Yang kelima, adanya konsep tentang tindakan atas dasar kesadaran untuk memilih salah satu alternatif solusi atas masalah yang dihadapi dan tantangan yang akan timbul. Selanjutnya, keputusan yang akan diambil manajer di organisasi lain. Lalu ketersediaan informasi yang relevan dan berkualitas secara real time atau on time. Dan yang terakhir, kehadiran jumlah pengetahuan hasil akumulasi informasi masa lalu yang bernilai tinggi. Yang ketiga, ada masa depan. Masa depan terdiri dideskripsikan antara lain yaitu visi, misi, tujuan, dan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu perubahan faktor lingkungan yang akan terjadi, ketidakpastian atau peluang timbulnya resiko dan kelangkaan. Yang terakhir yaitu ketersediaan expected information atau informasi yang diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya, kecerdasan manajer dalam membuat keputusan terletak pada kemampuan mereka untuk menetapkan dan merinci masalah serta tantangan utama yang sudah ada. Tindakan pertama dikaitkan dengan kemampuan memprediksi perubahan variabel lingkungan masa depan dan segera membuat keputusan yang kelak akan mengantisipasi perubahan tersebut. Sedangkan tindakan kedua adalah mengantisipasi masalah yang ada. Jadi yang pertama, tindakan manajer yaitu memprediksi perubahan variabel keputusan, variabel lingkungan masa depan, lalu menentukan keputusan apa yang telah dibuat untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Lalu selanjutnya, tindakan kedua adalah mengantisipasi masalah yang sudah ada. Para pembuat keputusan yang handal bertindak untuk mengubah dan mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat. Mereka mempersiapkan diri dan organisasi untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang akan timbul. Decision maker atau pembuat keputusan tidak diubah oleh lingkungan, tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, justru mereka yang akan cenderung mengarahkan untuk mengubah, mengikat, dan mempengaruhi lingkungannya. Jadi membuat keputusan ini tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan. Namun mereka lah yang mengubah, mengikat, atau mempengaruhi lingkungan tersebut. Keputusan terbaik terletak pada kemampuan manajer untuk meminimalkan risiko yang akan menimpa organisasi. Jadi keputusan yang terbaik bisa dapat diartikan keputusan yang kecil risikonya. Keputusan terbaik juga merefleksikan keahlian manajer dalam memprediksi peristiwa yang akan terjadi dan mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi peristiwa tersebut. Jadi keputusan yang terbaik yang dilakukan oleh manajer atau yang diputuskan oleh manajer tersebut adalah keputusan yang memprediksi peristiwa yang akan terjadi. Lalu dibarengi juga dengan
manajer tersebut mempersiapkan strategi apa yang dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi tersebut atau mengantisipasi peristiwa tersebut. Keputusan merupakan proses sistematis dari penentuan masalah, pencarian informasi, dan menghasilkan solusi serta pemilihan satu alternatif solusi dari sejumlah alternatif yang tersedia. Semakin baik proses manajer dalam menentukan keputusan, maka semakin baik pula keputusan tersebut akan diambil. Jadi jika proses manajer tersebut dalam menentukan keputusan itu semakin baik, maka keputusan yang diambil tentunya keputusan yang semakin baik. Baik buruk suatu keputusan sesungguhnya sulit dinilai karena seorang decision maker atau manajer yang handal tidak akan pernah memberikan definisi yang tepat atas keputusan yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi yang ada di e-learning. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.